Ya, di awal pandemi ini atau di sementara pandemi, Sulawesi Utara dihebohkan dengan satu tempat yang mirip-mirip di Eropa sana ya, dan itu adalah Santilinau. Kalau torang pi sana, aduh bukan main, pemandangannya bagus sekali begitu. Nah itu konsepnya memang dari sana kah atau seperti apa kira-kira kok? Sampai akhirnya oke di Sulut mau bikin seperti ini. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya Santilino itu saya cerita dulu dia punya nama ya. Iya. Kenapa namanya Santilino? Itu berawal juga saya ada undangan perkawinan dari uh, pembimbing spiritual kami, Ciros, Kovan punya anak, rencana waktu itu mau nikah di Santorini. Oke. Santorini itu. Nah, pas kita dapat tempat itu, kemudian saya pikirin tempat ini kan bagus sekali kayak Eropa. Terus kita rencana mau kasih nama Santolino. Oke. Nah, pas di meja makan anak saya yang paling kecil, Bian Kacang, baru umur 10 tahun, kita diskusi nama, dia tiba-tiba celetuk, "Pi, jangan Santolino, nanti pastor mau komplain," katanya toh. Itu Santo itu kan nama orang-orang suci, dia Iya. dia bilang. Tapi kan sudah ada Kaisanti, tapi pakai nama Santi Jo, Iya. Santilino. Itu supaya orang tahu ini juga adiknya Kaisanti. Hmm. Anak 10 Bahkan tahun. 10 tahun dia Anak sudah anak 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 kayaknya dia juga punya insting. insting khusus. Memang anak ini luar biasa dia. Ya, kita putuskan pakai nama Santilino. Ya. Jadi Santilino itu sebenarnya kalau menurut saya ya, dia itu adalah ikon dari Kota Tomohon menurut saya yang komplit ya. Ikon Kota Tomohon yang kita tahu Tomohon kota bunga ya. Jadi Santilino kita konsepnya itu memang taman bunga. Ikon Kota Tomohon itu Danau Lino ya. Kita dapat view Danau Lino sesungguhnya. Ikon Kota Tomohon itu Gunung Lokon. Ya, kita dilatar belakangi oleh Gunung Lokon. Jadi sekali foto kita dapat taman bunga, dapat Danau Lino, dapat Gunung Lokon. Jadi kalau saya boleh gambarkan itu seperti lukisan raksasa dia. Ya, Santilino itu lukisan raksasa yang tidak terputus. Dari kita berdiri dapat taman bunga sambung di danau, kemudian latar belakang Gunung Lokon luar biasa saya bilang. Apalagi dia lokasinya itu agak ya mujur ya, agak jauh dari kawah belerang, jadi udaranya fresh, tidak berbau belerang. Kemudian kalau dia lagi kabut memang perpohonannya kelihatan seperti di Memang kayak lagi di luar negeri begitu kayak ya di kok. luar negeri, luar biasa nih. Jadi ciptaan Tuhan tuh yang paling besar sebenarnya kalau menurut saya dalam membangun destinasi itu saya selalu punya patokan bahwa ciptaan Tuhan itu yang paling besar. Gitu? Ya, ciptaan manusia mau gedung sebesar apapun, seindah apapun tidak bisa mendekati ciptaan Tuhan. Oke. Nah, tapi kan tentunya ketika menciptakan itu juga awalnya itu hanya hutan biasa begitu ya. Kemudian bisa melihat kalau di sisi ini nanti akan terlihat ini, di sisi ini akan terlihat itu bagaimana sebenarnya kok? Nah, jadi Santilino itu sebenarnya bukti itu catatan sejarah hidup saya itu memang dibangun di saat pandemi. Iya. Ya, jadi full pandemi itu saya nggak, tempat usaha saya yang lain tutup. Memang konsentrasi kita di sana, gitu. Nah, di saat awal pandemi kita nggak bisa keluar, nggak berani keluar waktu itu 1-2 bulan itu ya saya dengan orang saya yang lagi membangun di sana kita video call terus. Saya membangun itu, mendesain itu lewat video call. Oh, oke. Ya ternyata video call itu justru kita akan melihat itu latar belakang di video itu latar belakang mau jadi seperti apa. Oh. Ya jadi
Ya saya kalau lebih sebenarnya orang bilang kalau dari kementerian kasih gelar Sang Mata Elang, dari Pak Kadispa Provinsi kasih gelar Virus Pariwisata, Ya. saya sebenarnya lebih memposisikan saya sebenarnya seniman pengukir alam sebenarnya. Pengukir alam, luar Ya. biasa kata-katanya. Belum ada mungkin gelar kayak gitu, Iya, belum ada pengukir alam. studi kayak gitu di DP tempat sekolah ya. Nah, karena semua yang saya bangun ini saya sampai sekarang tidak pernah pakai arsitek, tidak pernah pakai kontraktor, ya semuanya saya desain sendiri di atas tanah, bukan di atas kertas ya. Ya jadi kontur-kontur itu kita ukir semua itu di lokasi di tanah. Ya, jadi kalau Santilino, kalau orang yang mengerti itu dari setiap sudut itu akan mendapatkan foto spot yang lain, bukan cuma ke danau, menghadap ke taman juga bisa mendapatkan spot foto. Iya. Dan yang paling berasa memang kita berasa lagi ada di luar negeri begitu ya tempatnya. Selain juga Santilino tentunya juga ada Kai Santi yang pernah juga didatangkan oleh ada dari kerajaan apa gitu begitu. Prince dari Georgia dan Princess dari Georgia. Iya. Kalau sejenak orang cuma lihat biasa itu seperti berasa lagi di Switzerland mungkin tempatnya. Nah, itu juga memang melihat dari hal-hal yang ada di negara lain atau memang dari mata kok sendiri aja? Dari kita beli itu tempat sampai buka itu 4 bulan itu sebenarnya. Ya, jadi Kai Santi dibangun 4 bulan. Waktu saya hanya membantu Ibu Koreta Kapoyos waktu jadi ketua TIF. Ya, pas Ibu Koreta berkunjung ke rumah alam, dia sampaikan, aduh Pak Alex, saya ketua TIF tapi ada princess datang, berapa duta besar datang, kita nggak ada taman bunga untuk foto. Oke Bu, kalau gitu saya pas ada tempat, saya bantu Ibu, semoga tempat ini bisa cepat jadi, nanti tamu Ibu bisa foto. Ya disitulah sebenarnya saya konsep waktu itu bukan untuk bisnis, bukan. Saya cuma bikin satu taman bunga untuk TIF waktu itu, supaya tamu-tamu TIF datang. Jadi pas 8 Agustus kita buka, ya harinya TIF toh. Jadi Prince dan Princess datang dengan duta-duta besar datang. Kita sederhana banget, cuma taman bunga dengan latar belakang Gunung Lokon, dengan sawah-sawah dan banyak dari kementerian datang, dia bilang luar biasa. Jadi Woloan, Kai Santi sekitarnya itu lebih indah dari Ubud di Bali katanya. Lebih indah dari Ubud di Bali. Ubud saja kelas dunia, kalau mereka bilang lebih indah dari Ubud, berarti memang luar biasa. Nah, tetapi yang disayangkan kita minta tolong itu semua kita sepakat untuk Tomohon bercita-cita untuk jadi pariwisata kelas dunia. Itu sawah-sawah itu jangan sampai jadi pemukiman dengan bangunan-bangunan yang pondasi-pondasi besar itu tolong dijaga lah, jangan sampai sawahnya hilang, keaslian alamnya itu hilang. Itu menurut saya itu warisan yang harus dijaga untuk anak cucu kita itu, sampai sawah itu bisa dinikmati sepanjang masa. Iya, memang kalau ke dua tempat ini kan merasa melihat Tomohon itu, wah ternyata Tomohon bisa jadi seperti ini ternyata ya, pemandangannya ternyata sebagus ini ternyata dengan melihat yang ada di sini. Nah, salah satunya juga yang baru sekarang itu adalah Taman Langit. Nah, seperti apa ceritanya, kenapa namanya Taman Langit kira-kira, kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Manjang Ngopi.